persoalan sebenarnya yang tidak nyaman. Ada kerjaan harus kejar orang yang melanggar hukum dan sebenarnya tidak nyaman ya hal seperti itu, apalagi kalau lihat orangnya yang berubah karakter dan sudah tua dan tapi dia berbuat yang fatal, dia salah, dia mencuri, dia akhirnya saya tidak mau capek untuk orang urusan seperti ini sampai harus kejar-kejar orang. Saya ingat Tuhan itu peduli dengan masalah kita sampai hal kecil. Amin. Walaupun ini seperti persoalan kecil, serahkan saja sama Tuhan. Tuhan tolong supaya dia takut dan gentar dan dia merasa bersalah sehingga dia bertanggung jawab dan dia dia sadar dan dia kembalikan apa yang dia ambil. Luar biasa, ternyata setiap saya WA saja tidak perlu didatangin, dia langsung datang dan dia bawa uang. Saya sesuai seperti yang saya minta. Pertama kembalikan dulu 5-10, dia kembalikan. Selanjutnya saya WA lagi, dia transfer. Itu terjadi sampai 4 kali. Jadi pekerjaan yang tidak nyaman, tapi lancar. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan hanya dengan WA saja semua berjalan dengan baik. Padahal biasanya kalau orang sudah suka mencuri atau menipu atau menggelapkan sesuatu, biasanya dia bicaranya juga akan menggelapkan kita terus ya. Akan berubah-ubah dan banyak sekali alasan. Biasanya begitu pengalaman saya. Tapi ini kok bisa lancar semua sih begitu. Dan saya minta akhir bulan ini harus selesai. Terakhir dia kaget juga, wah Bapak ini jangan mentang-mentang saya orang bodoh, Bapak memeras saya. Loh, hampir kepancing emosi. Saya mendapat berkat dari firman Tuhan yang disampaikan Pak Adli Hans belakangan itu, bahwa hati-hati, iblis selalu mengintip kita pada saat kita marah. Padahal murka itu bukan hak kita, murka itu hak Tuhan. Karena murka Tuhan itu murka yang benar. Akhirnya saya pikir, wah ini orang sudah mencuri, sudah menggelapkan, berani bilang saya pemeras. Berarti pidananya tambah lagi dia, pencemaran nama baik. Hampir saya bilang, kamu tambah lagi 1 pasal. Tapi saya tidak, terus saya bilang, ibu yang buat masalah, maka jadi seperti ini. Tapi terus saya ingat juga, coba kalau ada kesulitan, Pak Adli Hans juga pernah sampaikan, coba tawarkan KUR. Saya tawarkan KUR. Akhirnya saya kontak juga itu orang BRI. Akhirnya dia ajukan dan dia luar biasa dan dia baik sekali. Akhirnya yang saya kejar malah jadi seperti teman sekarang. Dan dia minta didoakan, dia berterima kasih dan dia ramah luar biasa dan dia akan usahakan. November ini kan sesuai dengan pernyataan dia itu tinggal 1 hari lagi besok. Dan dia berusaha dan dia kasih gambaran besok bisa dia selesaikan. Saya pikir ini pekerjaan yang biasanya tidak mudah gitu, tapi karena Tuhan mau peduli sama kita sampai hal kecil. Dan saya ingat juga kalau kita berdoa juga jangan kalau lagi sakit betul-betul sampai kita menjerit baru minta berdoa. Ternyata ketombe juga penyakit harus didoakan juga sama Tuhan supaya tidak ada ketombe di kepala kita, tidak ada jerawat, tidak sakit kuku kita, karena Tuhan itu peduli. Rupanya hanya kita yang sering lari dari Tuhan, seolah-olah kita sering mengandalkan pikiran kita. Padahal Tuhan bilang terkutuk pada saat kita mengandalkan pikiran kita, terkutuk kata Tuhan di Yeremia 17. Dan manusia banyak sekali yang senang sekali melakukan hal yang terkutuk di hadapan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Jadi itu yang saya alami belakangan ini dan sungguh membuat sukacita dan semakin berbesar hati memiliki Tuhan Yesus, Juru Selamat yang masalah besar dan kita diluputkan dari neraka, tapi Tuhan peduli juga sampai urusan kecil-kecil kita. Dan urusan sampai keuangan atau apapun juga. Satu lagi mungkin,
sambil nunggu kesaksian yang lain. 3 juga boleh. Jadi kemarin itu, wah, ini ada banyak tagihan pribadi yang susah sekali orangnya. Dan biasanya saya kalau sudah begitu, udah lupakan saja. Tapi waktu tiba-tiba istri saya bilang, coba minta sama dia, kan dia ada utang sama saya. Iya. Seperti nggak akan bisa diharapkan kalau sudah sekian lama. Udah, mungkin lah itu sebelah itu. Kudus kerja bisa. Tapi terus, ya kalau Tuhan gerakan lagi seperti ibu yang tadi, akan terjadi. Sambil saya malas-malas, coba Markus WA saja, bilang kata-kata saya, ada uangnya sedikit, saya perlu sebenarnya. Ternyata dia bikin di situ. Markus berapa dia bikin? 150. Tapi waktu pergi ke sana terjadi lagi hal seperti itu. Di luar dugaan, jam berapa mau datang? Waktu saya datang, ini hutang saya sama kamu ya, saya mau cicil. Ini saya kasih 1 juta dulu. 10 ya hutang saya, enggak 20 cuma. Tambah 10 lagi. Iya saya akan cicil. Wah di luar. Itu aneh gitu. Yang biasanya bertahun-tahun tidak peduli. Dan saya akhir mengalami bahwa ini betul Tuhan itu luar biasa gitu. Amin. Sampai hal kecil kita kalau kita sampaikan dan kita sungguh-sungguh, mudah saja. Betul. Hati orang dirubah Tuhan, pikiran orang dirubah Tuhan. Yang tadinya seperti melawan kita atau tidak peduli, tiba-tiba dia jadi dibuat Tuhan jadi baik kepada kita. Jadi dengan kesaksian ini, saya juga berharap kita berusaha sampai hal kecil kita serahkan kepada Tuhan, karena biasanya kita kejar-kejaran dengan pikiran kita. Waktu kita mau bergantung kepada Tuhan, pikiran kita dan logika kita udah muncul duluan. Akhirnya kalau tidak masuk logika, nggak mungkin Tuhan melakukan yang di luar logika kita. Padahal Tuhan bisa melakukan di melintas batas logika kita. Makasih.